kan helm ini satu ukuran atau all size. Helm ini tuh sangat review. Apa kabar pengunjung YouTube yang berbahagia dan pastinya memiliki kota. Kembali lagi bersama channel Project 63, channel yang membahas apa-apa saja yang saya suka. Wait, bentar. Dan ya, apa kabar kalian di luar sana? Saya harap selalu baik-baik saja dan luar biasa pastinya. Sesuai judul yang ada di video kali ini, kita akan memberikan honest review mengenai helm yang sudah kita unboxing kemarin atau helm yang sudah kita pakai kemarin. Bagaimana tingkat kenyamanannya, bagaimana dan bagaimana beratnya, serta bagaimana airflow atau ventilasinya. Dan ya, untuk hari-hari ini saya tuh pakai helm ini buat harian, buat kerja, buat nongkrong, buat main. Dan seperti yang kalian tahu, saya juga punya helm satu lagi yang kalian juga kemarin. Nah, saya pakai helm ini itu selang-seling sama helm itu. Untuk apa? Sebenarnya untuk pembanding aja sih. Bagaimana kenyamanan helm ini jika dibandingkan helm itu, helm NHK yang saya punya. Setelah beberapa hari pemakaian, kesimpulannya adalah helm ini di kepala saya ya, karena kan helm ini satu ukuran atau all size. Helm ini tuh sangat nyaman di kepala saya. Kenapa saya katakan nyaman? Karena seluruh kepala saya itu terasa diselimuti atau dipegang oleh crown pad dari helm ini. Jadi nggak ada rongga-rongga sama sekali. Jadi setiap bagian kepala, belakang, bonnet, atas, samping kiri kanan, semua kepeluk sama crown padnya. Jadi bisa dibilang ini cukup nyaman untuk kepala saya. Kembali lagi, bentuk kepala orang itu beda-beda ya guys, dan di kepala saya ini nyaman itu. Dan jika dibandingkan dengan NHK yang saya punya kemarin, NHK cukup nyaman, cuman bagian belakang kepala dan bagian kiri kanan belakang kepala saya itu masih ada sedikit rongga, dan dia itu kayak ada bagian yang nggak kepegang sama trompetnya. Dan ya itu aja untuk masalah kenyamanan. Saya sebutkan helm ini nyaman ya guys di kepala saya, ada lagi di kepala saya. Dan lalu untuk bobot
kedua, bobot helm ini tertulis plus minus 1400 gram, atau bisa dikatakan 1 kilo 400. Dan jika dibandingkan dengan NHK yang saya punya itu, NHK itu ya size M. Untuk bobotnya itu tertulis 1350 kalau nggak salah. Dan jika saya bandingkan, saya timbangin, karena kan saya belum ada timbangan, jadi saya belum tahu pasti ukurannya. Tapi perasaan saya ketika saya bandingkan angkat dengan itu hampir mirip. Dengan size M di NHK dan all size di sini di helm TSR ini, bobotnya kalau pegang itu hampir sama. Namun ketika dipakai, helm NHK-nya itu sedikit terasa lebih berat dibandingkan dengan TSR. Apa bisa seperti itu? Saya kurang tahu juga sih. Cuman saya sempat mikir ngawurnya kayak gini. Ini pemikiran ngawur saya ya. Ya mungkin bisa kalian korek jika salah. Kenapa dalam TSR mengapa helm TSR jika dipakai terasa lebih ringan daripada NHK? Ini teori ngawurku aja ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, TSR itu di kepala saya terasa memeluk semua bagian kepala saya. Yang otomatis dengan kata lain, berat 1400 gramnya itu didistribusikan merata ke semua bagian kepala saya. Jadi bobot itu ditopang ke semua bagian kepala saya. Sedangkan seperti yang saya bilang tadi, helm NHK-nya itu masih ada bagian di belakang kepala dan samping kiri kanan itu masih ada rongga, yang mana artinya adalah bobot 1350 sekian itu ditopang oleh sebagian kepala saya, yang terutama itu di bagian atas ini. Jadi ketika helm NHK-nya itu dipakai, saya ngerasanya lebih berat karena di bagian atas ini terasa kayak ketekan gitu. Ya entah ini benar atau salah ya, cuman yang saya rasakan seperti itu. Dan ya itu adalah masalah berat. Nah, selanjutnya adalah masalah air ventilasi atau air flow dari helm TSR ini, apakah bagus ataukah buruk? Jika kita ngomongin helm half face ya atau open face, pastinya sirkulasi udaranya nggak bisa diraguin lagi sih. Karena apa? Terbukanya sebanyak ini. Jadi kalian untuk masalah angin nggak perlu khawatir, ya jalur anginnya banyak. Namun kalau kita tutup kacanya seperti ini, kalian pasti mengalami tusukan angin yang masuk di sekitar kalian. Namun
TSR ini kan punya banyak ventilasi. Nah, TSR ini punya banyak ventilasi. Dan ciri khas dari TSR atau topi arai ini adalah saya buka helm dulu karena biar jelas, karena aku nggak pakai mic. Ya, jika kalian menutup helmnya, otomatis kan sirkulasi udara atau jumlah udara yang masuk ke helm kalian pasti berkurang. Sedangkan di helm TSR ini kan seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada 5 inlet angin, dimana 2 ada di visor dan di daya kalian, lalu 3 di asap. Untuk sirkulasi angin yang ada di dalam TSR ini saya rasa cukup, tapi nggak yang begitu terasa aliran anginnya. Beda seperti yang ada di helm NHK. Kalau yang di NHK itu kita tutup visornya, jalur anginnya tuh terasa. Kepala kalian tuh kayak ditiup dari atas lubang inlet, lubang ventilasinya. Nah, lubangnya tuh gede. Kalau yang ini ada lubangnya cuma kecil. Tapi untuk kita bahas overall ya, gerah apa enggak kalau ditutup, enggak sekali. Hitungannya adem, cuman enggak yang itu berasa tiupan anginnya atau hembusan anginnya. Tapi overall terasa adem, enggak yang gerah. Dan ya ini tambahan lagi untuk helm ini, dimana helm ini otomatis lebih kedap dibandingkan NHK karena crown pad-nya meluk kesempurnaan di kepala saya, jadi otomatis kedapannya bertambah dibandingkan dengan NHK. Dan ya aku rasa seperti itu review untuk masalah helm ini. Jadi untuk pro dan kontranya mungkin saya taruh di video yang berbeda, karena ketika saya mengambil video ini saya kan membandingkan antara TSR sama NHK-nya. Jadi nanti pros dan kontranya saya taruh di video komparasi antara TSR dan NHK. So ya, sekian saja video dari Project 63. See you on the next video and ciao ciao.